Halo, kembali lagi dengan saya Ber dan Elbitra. Jadi ada beberapa kenang-kenangan dari teman-teman yang bilang katanya, kok aku jualan emasnya berhenti ya, soalnya ada customer yang banding-bandingin harga sih sama toko oren. Terus aku bilang, oh nggak cuma oren, ada hijau, biru, putih, lengkap pokoknya zaman sekarang itu semuanya ada. Gimana kok ngatasinnya kalau kayak gini? Oke guys, jadi hari ini kita pergi ke pasar ya. Ayo kita belajar gimana caranya untuk memasarkan sesuatu kepada banyak orang, dan gimana caranya jualan. Kenapa kok ada toko-toko yang rame dan kenapa ada toko yang sepi? Terus gimana caranya mereka bisa saingan harga tapi nggak banding-bandingan harga. Yuk kita cek. Jadi ini namanya Pasar Modern Surabaya. Lokasinya di daerah Puncak Permai. Di sini banyak banget orang jualan sayur, semuanya jualan sayur. Dari mana-mana sayur semua. Yang di sebelah sini isinya daging semua. Daging sepanjang-panjang isinya daging. Ini isinya tempe semua. Dan di sini ada sayur. Gimana ceritanya mereka bisa jualan barang yang kurang lebih sama, tapi nggak saingan? Ada yang rame, ada yang sepi, ada yang bersih, ada yang kotor. Apa yang membuat para customer itu seperti ini contohnya mau kembali lagi ke toko yang sama? Apa yang membuat orang-orang mau kembali walaupun ada kemungkinan harganya beda sedikit? Ada banyak sekali kemungkinan harga barangnya itu lebih mahal mungkin. Ada yang kelihatan bagus tapi kok tokonya sepi. Ada yang kelihatan barangnya jelek tapi kok rame. Itu semua jadi pertanyaan buat banyak orang, bukan? Ya kan? Gimana caranya kita bisa saingan harga? Lihat, isinya daging semua. Kenapa kok nggak dicampur jadi satu? Itu kan jadi pertanyaan kan? Kenapa daging sama sayur nggak dijadiin satu? Nanti simak penjelasan berikutnya ya. Sekarang saya datang ke tempatnya toko buah. Saya beli mangga podang. Kita tanya ya harganya berapa. Ini mau beli yang mau timbang ya? Iya, mau timbang. Timbang deh. Ini biar timbang juga aja loh, Bang. Oke, 45 ya. Jadi ini harga mangganya 45.000. Kenapa kok aku nggak nawar? Ya karena ada alasannya kenapa saya tidak menawar. Nanti aku bakal jelasin juga kenapa aku nggak nawar. Yuk kita sekarang belajar gimana caranya setiap orang memasarkan produknya. Ada yang ngomong silakan Kak buah-buahnya, ada yang bilang juga lagi diskon hari ini, potongan harga sekian gitu. Ada yang juga diem aja, ada yang main HP, macam-macam ya. Nanti kita belajar dari berbagai macam orang sini. Nah di sini juga ada buah-buahan yang dibungkus lebih rapi daripada yang seperti ini, yang cuma oplosan. Ini ditotor rapi, berwarna-warni. Jadi pasar ini bukanya pagi ya, jam 5 itu sudah banyak yang datang ke sini, dan jam 7 sudah grand opening, terus kemudian jam 8 sudah mulai tambah ramai. Jadi memang ada pepatah mengatakan the early bird catches the worm. Siapa yang bangun lebih pagi dia akan mendapatkan rezeki yang lebih. Itu memang benar sih. Jadi memang kebanyakan orang-orang yang sukses itu bangun lebih pagi, karena banyak orang kegiatannya pagi-pagi hari, bukan malam hari. Lalu apa yang membedakan antara barang yang ada di pasar dan yang ada di supermarket? Hoki daerah mana ini? Jalan Insinyur Soekarno. Nah ini mangganya sama kan? Sama, orangnya sama, tapi kenapa kok masih ada aja orang yang belinya di pasar, ada juga yang mau beli di sini. Sedangkan harga supermarket biasanya relatif lebih mahal.
Dengan menutup toko lebih malam, maka kamu punya kesempatan lebih banyak dibandingin orang lain yang sudah tutup toko lebih awal. Tapi ada persamaan di antara pasar modern dan supermarket seperti ini, yaitu sayur, buah, cemilan, ikan, dan daging ada di kolomnya sendiri, tidak dicampur. Nah, kita perlu pelajari itu. Kenapa kok segmennya dipisah-pisah semua? Kenapa kok nggak jadiin satu aja? Ada yang sibuk merapikan website, ada yang sibuk merapikan barang-barangnya, ada yang sibuk untuk menata semua dengan rapi, terstruktur, terorganisir supaya laris. Nyatanya tidak laris. Kenapa? Itu bukan karena totoannya yang rapi, bukan karena disortir sesuai warna. Ya, jadi ada yang pasar tuh modelnya berantakan tapi laris. Tapi ada juga yang rapi malah sama nggak laris. Ada yang rapi laris, ada yang rapi nggak laris. Sebelumnya aku pernah bahas di dalam grup, tapi aku di sini mau sharing juga kalau customer itu ada 4 tipe. Jadi tipe yang pertama adalah tipe orang yang memang sukanya nawar, sukanya banding-bandingin harga, sukanya minta gratisan. Terus tipe B adalah orang-orang yang suka banding-bandingin harga doang. Terus habis itu jelek-jelekin nama toko kita juga. Tapi ada kemungkinan dia bisa beli, ada kemungkinan enggak. Nah, kalau yang tipe A ini lebih sering mereka mintanya gratisan mulu gitu. Jadi nggak beli, maunya kalau bisa dikasih. Kalau yang B ini memang bisa beli tapi nyari yang paling murah. Nah, kalau yang tipe C itu orang-orang yang kritis. Jadi dia suka bertanya, apa kelebihannya kamu, apa kekurangannya kamu, terus gimana cara ngatasinnya. Nah, orang seperti ini biasanya lebih mau beli setelah kamu bisa menjelaskan. Nah, kalau tipe D itu orang-orang yang sultan. Jadi dia datang, lihat, suka beli, udah gitu aja. Nah, kalau ada orang yang suka bandingin, ini jelas-jelas tipe A dan B. Kalau kamu menaruh harapan sama orang-orang seperti itu kamu yang salah. Jadi banting harga itu bukan solusi dari bisnismu bisa berjalan. Namanya bisnis kan kita mau cari untung banyak. Masa harga dikurangin terus? Iya kan? Jadi kalau misalnya ketemu orang kayak gitu, ya udah, yang tahu kualitasnya kamu itu kan kamu sendiri ya. Jadi tingkatkan kualitasmu, pelayananmu juga. Jangan mikir kalau misalnya, oh aku harus banding harga nih supaya bisa nyaman yang lainnya gitu. No, it's not going good like that. Dan aku bakal bocorin rahasianya. Untungnya toko emas itu dari mana sih? Nah, gini, ada banyak ya caranya untuk dapat untung itu ya. Jadi salah satunya adalah kalau misalnya toko emas ini menerima buyback atau menerima jual emas kembali, seperti toko-toko online yang seperti saya dan juga toko-toko emas yang biasa yang kita bisa ketemuin di mall, itu mereka menerima buyback. Beda kalau sama toko online yang pakai platform oranye, hijau, biru, dan putih itu. Jadi mereka rata-rata tidak menerima buyback. Jadi kamu bisa beli harga murah tapi mereka nggak terima buyback. Nah, mereka jual harga murah dari mana? Mereka menerima buybacknya itu karena sudah besar, jadi mereka kerjasama dengan toko-toko emas lainnya. Jadi terima buyback dari partai besar, bukan dari ecek-ecek orang seperti kamu. Jadi ketika kamu mau jual emas kembali ke toko platform oranye dan hijau tadi, kamu nggak bakal diterima. Walaupun harganya murah kamu belinya, tapi nggak bisa dijual. Terus mau buat apa coba? Hah? Jadi toko-toko online, misalnya kayak yang di S Mall ya, jadi aku nggak menyebut nama platformnya ya, jadi di warna yang oranye mall itu loh. Jadi mereka itu pabrik besar, mereka sudah punya pabrik, mereka terima buyback dari toko emas seperti saya, seperti juga toko-toko emas lainnya. Nah, mereka terima buyback, harganya lebih murah, makanya bisa jual harga besar. Itu alasannya kenapa. Tapi mereka tidak bisa, sekali lagi mereka nggak bisa beli balik emasmu. Mereka juga nggak mau peduli kalau emasmu kamu belikan buat customer, terus habis itu kamu mau diganti alamatnya sama namanya, mereka nggak akan peduli, nggak akan ganti seperti itu. Mereka nggak bisa custom juga kartu ucapan dan sebagainya. Mereka nggak punya kelebihan lain selain harga yang murah. Jadi sebagai kamu penjual emas, kamu harus pinter-pinter cari cara gimana
kamu punya nilai tambah dibandingkan dengan toko emas lainnya. Cara jual emas yang murah selanjutnya adalah dengan cara seperti saya misalnya ya. Ambil saya contohnya ini. Saya nih misalnya orang kaya, contoh kaya raya, saking kayanya sampai iseng banget. Aku beli lisensi, misalnya contoh ambil kata salah satu merek emas terkenal namanya Baby Gold. Jadi aku beli lisensinya 110 juta. Dapat harga pabrik, aku jual harga pabrik. Bahkan kadang-kadang di bawahnya. Jadi aku rela kehilangan puluhan sampai ratusan juta setiap bulan hanya demi orang-orang bisa pergi ke tokoku, belanja di tempatku, dan nggak belanja di tempat orang lain dulu. Setelah itu baru nanti aku naikin harga untuk mendapatkan cuan lebih. Dan ini cara yang cukup kotor. Dan kamu mau bersaing sama orang-orang yang seperti itu. Mereka punya harta miliaran hanya untuk menghancurkan pasarannya orang lain. Dan kamu orang-orang yang baru pemula, terus mau banding-bandingan harga sama orang kayak gitu, nggak bakal menang, bos. Jadi kalau misalnya mau bisnis, itu bukan banding-bandingan harga, tapi jago-jagoan siapa. Kalau kamu misalnya menjatuhkan toko lain pun juga bukan solusi. Karena kalau kamu menjatuhin orang lain, artinya kamu juga nggak akan pernah improve jadi orang yang lebih baik. Artinya kamu tetap di situ, orang lain saja yang terlihat lebih jelek daripada kamu. Tapi bukan berarti kamu orang yang hebat. Menjadi orang hebat itu berani mengambil resiko, berani menambah nilai diri, punya value yang lebih bagus, memberikan pelayanan, produknya juga lebih bagus, dan lain sebagainya. Itu terserah kalian yang pikirkan, tapi pastikan semua yang kalian lakukan tuh dalam hal yang positif. Jadi jangan sekali-sekali namanya berdagang itu win-lose. Kalau win-lose pasti nggak bertahan lama. Tapi kalau win-win solution, artinya kamu untung, customer juga merasa diuntungkan, maka bisnismu akan berjalan lebih lama. Jadi itu pesan aku buat teman-teman yang punya bisnis, entah ini bisnis emas atau bisnis apapun. Pokoknya selama punya bisnis, bekerjalah yang positif ya guys. See you in the next video.